Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita bertemu di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Din Rovita. Nama panggilan saya Din. Hari ini saya akan membahas materi ragam dan laras dalam bahasa Indonesia. Apa itu ragam dan laras bahasa? Yuk kita simak bersama materinya. Jadi, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Ragam bahasa tersebut dapat dibedakan berdasarkan media pengantar dan situasi pemakaiannya. Berdasarkan media pengantarnya, terdapat ragam tulis dan lisan. Sedangkan berdasarkan situasi pemakaiannya, terdapat ragam formal atau disebut juga ragam resmi, ragam semi-formal, serta ragam non-formal atau tidak resmi. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia digunakan untuk berkomunikasi dengan banyak orang dan dalam berbagai situasi, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Ragam bahasa lisan banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari. Sementara itu, ragam tulisan dapat kita lihat misalnya dalam bentuk surat, karya ilmiah, berita di surat kabar, dan lain-lain. Nah, dalam penggunaannya terdapat beberapa hal yang membedakan antara ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Seperti kita lihat pada salindia berikut ini. Dari sini kita dapat lihat perbedaan ragam lisan dan tulis. Dalam ragam bahasa lisan, hubungan antara orang yang berbicara dengan lawan bicara terjadi secara langsung. Sedangkan dalam ragam bahasa tulis, penulis dan pembaca tidak berkomunikasi secara langsung, melainkan melalui tulisan. Misalnya, penulis berita berkomunikasi dengan pembaca berita melalui tulisan di surat kabar. Berdasarkan batasan ruang dan waktu dalam komunikasi lisan, pembicara dan lawan bicara berkomunikasi dengan dibatasi ruang dan waktu yang sama. Hal ini tidak terjadi pada komunikasi secara tertulis, karena berkomunikasi secara langsung dalam komunikasi secara lisan, pembicara dan lawan bicara dapat menggunakan gerakan, intonasi, mimik wajah, agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, dalam komunikasi tulis, hal tersebut tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, perlu digunakan alat bantu kebahasaan, misalnya tanda baca dalam tulisan. Nah, selanjutnya, selain berdasarkan media lisan atau tulis, penggunaan bahasa Indonesia juga dapat dibedakan berdasarkan situasi dan konteks pemakaiannya. Misalnya, bahasa Indonesia lisan yang digunakan ketika kita berbicara dengan teman berbeda dengan bahasa Indonesia yang kita gunakan misalnya untuk berpidato atau ketika kita melakukan presentasi makalah ilmiah. Demikian juga dalam bahasa tulis. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam surat undangan untuk teman atau keluarga akan berbeda dengan yang digunakan pada surat undangan resmi dari kantor misalnya. Nah, perbedaan penggunaan bahasa Indonesia tersebutlah yang memunculkan beberapa jenis ragam bahasa Indonesia, yaitu ragam bahasa Indonesia formal, semi-formal, dan non-formal. Hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan perbedaan ragam-ragam bahasa tersebut? Mari kita lihat bersama. Yang pertama adalah penggunaan kata sapaan. Dalam berkomunikasi, baik secara lisan dan tulis, kita perlu menggunakan kata sapaan dan kata ganti yang sesuai agar komunikasi berjalan dengan baik. Misalnya, ada kata saya atau aku, kamu atau Anda, dan lain-lain. Penggunaan kata tertentu juga dapat membedakan apakah bahasa Indonesia yang digunakan beragam formal atau tidak. Terdapat banyak kosakata dalam bahasa Indonesia yang dapat dibedakan menjadi kata baku
dan tidak baku. Selain itu, formal atau tidaknya penggunaan bahasa Indonesia juga dapat dilihat dari penggunaan imbuhan pada kata-kata yang digunakan. Dalam bahasa Indonesia formal, terutama bahasa Indonesia tulis formal, kata berimbuhan harus digunakan sesuai dengan aturan kebahasaan. Demikian juga penggunaan konjungsi dan kelengkapan fungsi pada kalimat. Pada bahasa Indonesia tulis formal, terdapat penggunaan konjungsi pada kalimat kompleks dan penggunaan kalimat yang memiliki fungsi yang lengkap. Sekarang, mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, dari contoh ini dapat dilihat ragam bahasa pada kedua kalimat tersebut berbeda. Kalimat satu menggunakan ragam bahasa formal, sedangkan kalimat dua tidak formal. Penggunaan kata sapaan saya bersifat formal dibandingkan kata aku. Kata sudah lebih bersifat formal dibandingkan kata udah. Penggunaan konjungsi bahwa dan kata berimbuhan mengetahui pada kalimat satu membuat kalimat tersebut lebih formal dibandingkan kalimat dua yang tidak menggunakan konjungsi serta menggunakan kata tahu. Selain berdasarkan ragam bahasa, variasi penggunaan bahasa Indonesia juga dapat dilihat berdasarkan laras bahasanya. Apa itu laras bahasa? Materi mengenai laras bahasa akan dijelaskan pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Sampai bertemu kembali.